Urban legend tentang orang Bunian adalah salah satu cerita rakyat yang cukup populer di Indonesia. Orang Bunian dipercayai sebagai makhluk gaib atau makhluk halus yang tinggal di alam lain, seringkali dihubungkan dengan alam hutan atau tempat-tempat terpencil. Meskipun urban legend ini memiliki variasi cerita di berbagai daerah di Indonesia, berikut adalah gambaran umum tentang sejarah orang Bunian. Asal-usul nama. Nama, Bunian, berasal dari bahasa Minangkabau, salah satu suku di Sumatera Barat. Dalam bahasa ini, Bunian berarti makhluk halus atau gaib. Tempat tinggal. Orang Bunian diyakini tinggal di tempat-tempat yang dianggap mistis, seperti hutan, gunung, atau tempat terpencil. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka memiliki kerajaan sendiri yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Penampilan fisik. Deskripsi mengenai penampilan orang Bunian bervariasi. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka memiliki kecantikan atau ketampanan yang luar biasa, sedangkan cerita lain menggambarkan mereka memiliki ciri fisik yang berbeda dari manusia biasa. Interaksi dengan manusia. Orang Bunian seringkali dianggap memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, terutama jika manusia tersebut memasuki wilayah tempat tinggal mereka. Beberapa cerita menyebutkan bahwa orang Bunian dapat membantu atau memberi petunjuk kepada manusia, tetapi ada juga cerita yang menyebutkan interaksi yang lebih negatif, seperti penyebab orang hilang atau diculik oleh orang Bunian. Pengaruh budaya dan lokalitas. Setiap daerah di Indonesia memiliki variasi cerita tentang orang Bunian, dan pengaruh budaya lokal dapat memengaruhi aspek-aspek cerita tersebut. Misalnya, dalam budaya Minangkabau, orang Bunian sering dikaitkan dengan kearifan lokal dan kebijaksanaan. Menurut sebuah penelitian berjudul Cerita Rakyat Supranatural Urang Bunian Alahan Panjang dengan Uhang Pandak Kerinci yang dimuat dalam jurnal Sasindo Unpam, orang Bunian diyakini keberadaannya oleh masyarakat Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Masyarakat Alahan Panjang memiliki kepercayaan untuk tidak pergi sendirian ke hutan atau bukit dan menghindari ucapan takabur. Hal tabu ini dipercaya bisa mengakibatkan mereka bertemu orang Bunian, yang tak kasat mata dan bisa berpura-pura jadi manusia. Orang Bunian kerap digambarkan tinggal di hutan, misalnya di hutan Gunung Kerinci, Jambi. Gunung Kerinci terletak di perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat. Tak heran jika cerita orang Bunian terkenal di dua provinsi tersebut. Awal mula orang Bunian tidak diketahui, namun makhluk ini diyakini tidak jahat kepada manusia. Dalam tulisan karya Siti Masyidha Mardatilah dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Padang tersebut dijelaskan, orang Bunian juga diyakini memiliki kemampuan supranatural dan tidak kasat mata, sehingga hanya bisa dilihat orang-orang tertentu. Orang Bunian hidup di dimensi berbeda dengan manusia biasa. Sehingga jika ada yang terlihat, maka orang Bunian tersebut memilih untuk bisa dilihat. Saat kasat mata, orang Bunian memiliki penampilan seperti manusia biasa yang sangat menarik dan rupawan. Meski begitu, keberadaan orang Bunian kerap tidak disadari manusia biasa. Terkait pakaian, orang Bunian mengenakan baju biasa saat berada di lingkungan manusia. Jika berada di dunianya, orang Bunian mengenakan pelepah kayu sebagai pakaian. Legenda orang Bunian Jambi juga disebutkan dalam novel anak-anak Langit karya Muhammad Amin MS. Orang Bunian dikatakan sebagai makhluk halus yang tinggal di gunung dan hutan. Mereka memiliki perkampungan yang luar biasa indah dan tertata dengan baik. Saking indahnya, para pendaki gunung yang masuk ke perkampungan orang Bunian merasa betah dan terlena.
Mereka lupa dunia luar hingga dinyatakan hilang saat mendaki. Perkampungan Bunian juga memiliki perputaran waktu yang berbeda dengan dunia manusia. Dalam novel tersebut dijelaskan, orang yang hilang bisa merasa tinggal di perkampungan Bunian selama beberapa tahun. Padahal di dunia nyata dia baru hilang selama 2-3 hari. Nasib orang yang hilang selanjutnya bergantung pada kemurahan hati orang Bunian. Godaan orang Bunian pada pendaki biasanya diawali menjelang maghrib dengan bau masakan. Aroma sedap seperti kentang goreng ini dikenal sebagai masakan dewa atau samba dewa. Sosok dewa dilukiskan sebagai perempuan cantik yang pintar masak, hingga bisa mengundang manusia biasa masuk dunia orang Bunian. Urban legend tentang orang Bunian di Indonesia tetap hidup dalam bentuk cerita lisan dan tulisan, serta sering menjadi bagian dari warisan budaya setempat. Meskipun banyak orang percaya bahwa cerita ini bersifat mitos, mereka masih memainkan peran penting dalam melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai dan kebijaksanaan budaya setempat.